Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, Masya Allah. Kita akan masuk ke dalam tema kita. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Namun sebelumnya, Ali ingin kasih kesempatan buat jamaah yang udah ada di masjid. Ingin bertanya dulu katanya nih. Ya, pertanyaan pertama silahkan siapa yang mau nanya. Baik, Bunda jangan lupa namanya ya, terus ini di dalam face shield. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Reni dari Majelis Taklim Darul Khairat Telaga Murni Cikarang Barat. Mau bertanya kepada Ustadz Zaki Mirja. Begini ya Ustadz, jika ada orang yang sudah merasakan kenikmatan, tapi dia masih saja serakah gitu Ustadz, itu tandanya apa ya? Dan sampai manakah orang itu akan merasa puas? Itu saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan guruku Ustadz Zaki Mirza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nikmat Allah itu ada dua. Ada yang dinamain outer, ada yang inner. Inner itu udah kita bahas tadi. Segala rezeki yang ada dalam tubuh kita, itulah tempat kita mencari kebesaran-kebesaran Allah. Outer itu ada di luar tubuh kita, Ibu. Tetangga, tadi udah kita bahas Ibu ya. Tamu, orang tua. Nah kadang lebih berat itu ketika kita coba mencari rezeki nikmat yang ada di luar tubuh kita. Karena tantangannya berat. Ada iri, dengki, dendam kesumat. Ya. Bagaimana solusinya supaya kita terus banyak bersyukur? Ingat bahwa segala rezeki itu udah Allah atur. Allah itu zat yang maha sangat pandai mengatur setiap ukuran rezeki kita. Jadi jangan pernah khawatir. Kalau urusan dunia jangan pakai lihat ke atas. Masih banyak orang yang serba kurang dari kita. Nah maka dari itu bersyukur aja udah dengan apa yang sudah Allah titipkan. Kalimat la in syakartum la azidannakum yang ditambah itu bukan hartanya. Tapi hatinya yang semakin luas. Hatinya yang semakin bisa menerima. Itu yang susah. Karena kalau lihat rezeki orang gak ada habisnya Bu. Bener gak? Contoh ini ada cerita dikit ya. Ada ayam sama sapi ngobrol. Kata ayam, gue gedek banget sama manusia. Kenapa? Masa itu diumbar beras. Tibang gue baru makan dikit udah diusir lagi. Kata sapi, Yam. Nih ayam nih. Yam, lu bersyukur. Tibang digituin doang. Gue ya Allah sakit hati ame manusia. Tiap hari diperes-peres. Dielus-elus. Dipegang-pegang. Boro-boro dinikahin dilamar juga kagak. Jadi lu banyak bersyukur. Artinya ibu, yang Allah udah titipin dalam hidup kita itu udah paling nikmat. Ibu pakai sepatu ukurannya 38. Saya 43. Ibu jangan maksain pakai sepatu saya dah. Koplak aja. Saya maksain pakai sepatu ibu jebol. Lalu Ustadz yang paling enak dalam hidup bagaimana? Nikmatin ukuran sepatu masing-masing. Itu udah yang paling indah. Makanya Allah ngingetin kita dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Indah hidup kalau kita bersyukur. Itulah kenapa kita kudu banyak sedekah. Karena orang sedekah makin berkah. Orang pelit makin sulit. Itu kunciannya. Dan ternyata kebahagiaan tertinggi itu adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. That's the real happiness. Itulah kebahagiaan yang paling hakiki. Jadi kalau ada orang, dia merasa gue bahagia. Tapi gak pernah mikirin kebahagiaan orang lain, itu bohong. Itu namanya kebahagiaan semu, sementara. Bahkan Rasulullah sudah meringankan konsep sedekah dalam agama Islam. Banyakin sedekah kata Rasul. Gak punya harta, sedekah pakai pikiran. Gak ada pikirannya pakai tenaga, gak punya tenaga, senyum. Bahkan dalam agama Islam, kalau kita belum bisa nyenengin orang, jangan nyusahin orang. Itu udah sedekah. Enak ya jadi orang Islam Bu ya? Gak nyusahin orang aja udah sedekah. Maka dari itu,
Hiduplah dengan prinsip ketika ada orang lain merasa senang, kita ikut senang. Ketika ada orang lain kesusahan, kita ikut kesusahan. Yang ribet tuh sebaliknya Bu ya. Orang senang kita susah, orang susah kita senang. Ya Allah hidup begitu mah stres. Allah mau kasih harta yang paling mewah sekalipun, kerajaan, istana, singgasana, nggak akan pernah cukup. Kenapa? Tadi yang kita bawa bukan istana, bukan singgasana. Oleh-oleh terindah untuk Allah adalah illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih, hati yang tidak ada penyakit di dalamnya. Itulah oleh-oleh terindah untuk Allah. Masya Allah, terima kasih Siap. Ustadz. Cukup ya Ibu ya? Masya Allah, mudah-mudahan hati kita semua jadi kolbun salim. Amin, amin. Kasihan banget tuh sapi ya, siapa yang mau nikahi? Ini jadi ngomongin sapi, pengalaman ya Bang Ali. Bener banget ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, itu pengibaratan yang nampol Mas. Iya nampol ya. Aduh. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari @wisnu.graha. Mohon izin guru Ali bacain, pertanyaannya adalah, ayah saya cuma memikirkan kepuasan dari dada ke bawah Ustadz. Waduh. Dari Ya. apa ya Bang Ali? Dari dada ke bawah Ustadz katanya. Oh, Wah. dada ke bawah. Aneh masih nggak konsen sama sapi. Ya, ya, ya. Ayo lanjutin guru. Nah, sebagai anak saya harus gimana ya katanya. Karena nggak tahan juga liatnya. Ingin marah tapi saya takut durhaka. Oh mungkin ini ayahnya nakal. Benar. Iya, ini gimana ngingetinnya sebagai anak. Benar. Kewajiban kita antara sesama muslim, apalagi sama saudara, apalagi orang tua. Tetap konsepnya itu watawa sobil haq, watawa sobis sabar. Menasehati, ngingetin kebenaran itu sebuah kewajiban bagi kita. Cuman ada etika. Beda antara ngingetin ke yang lebih muda sama yang lebih tua. Wa qala Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Kata Rasul gini, bukan umatku kalau ada orang yang enggak sayang sama yang lebih muda dan tidak hormat sama yang lebih tua. Makanya kita bersyukur hidup di Indonesia, budaya ketimurannya kental banget ya. Untuk strata umur aja kita ada panggilan-panggilan. Betawi abang, Jawa mas, Sunda akang, aa. Buat suami ada panggilan kesayangan. Ustazah Lulung nih manggil suaminya, ayang beb, ada. Jadi ada etika. Apalagi nih kita ame orang tua. Orang tua yang bahkan setiap doa kita sisipkan. Allahumma gfir zunubana wa zunuba walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Bahkan setiap doa kita sisipkan. Artinya apa? Allah mau sejelek-jeleknya orang tua, sikap kita harus tetap baik. Bahkan di saat orang tua kita, ada yang non muslim misalnya, kewajiban kita tetap berakhlak. Bahkan kita masih wajib mengantarkan orang tua kita yang non muslim untuk sampai di depan rumah ibadahnya. Subhanallah. Artinya orang tua itu tidak ada alasan apapun. Bahkan ketika dia tergoda dalam urusan dada ke bawah. Selalu memenuhi syahwat. Ini bahasanya kenapa dada ke bawah sih Bang Ali? Biasanya pusar ke bawah ya. Iya. Bagaimana? Bahkan sampai ada orang tua yang tiap hari memenuhi syahwat, maksiat, dosa. Prinsipnya satu, fala taqul lahuma uffin gitu saja ya. Kita nggak boleh caci maki dengan bahasa anak kepada kepada orang tuanya. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah indahnya Islam. Bagaimana ngingetinnya? Diajak ngobrol. Ingat Bu, orang diajak ngobrol, kalau mau cari solusi, jangan cuma diajak ngobrol. Kata Rasul apa? Kenyangin dulu perutnya. Betul nggak? Bener. Ibu ngajak ngobrol anak, tuh anak lagi kelaparan 3 hari nggak makan. Berantem. Nah nyambung kagak kira-kira? Kagak, perutnya laperin, dia seneng apa kasih hadiah. Kata Rasul kan begitu. Wa qala Nabi SAW, tahadu tahabbu. Berikanlah kalian saling memberikan hadiah, di situ akan timbul cinta dan kasih sayang. Contoh, dulu Sunan Kalijaga waktu hidup di tanah Jawa, orang Hindu tuh kalau berantem nggak mau saling maafin.
Ilmu hadis ini diterapkan sama Sunan Kalijaga. Beliau bilang ke orang Hindu, lo minta maaf. Nggak akan menjadi hina orang yang minta maaf. Nih gue kasih kuenya. Kuenya sama Sunan Kalijaga dinamain kue afwan. Afwan itu artinya maaf. Orang Jawa nggak bisa bilang afwan, untuk kue orang Jawa bilangnya kue apem. Paham ya? Ustadz ngarang-ngarang aja. Lah kagak, ini sejarah. Orang Jawa itu kan agak sulit mengucapkan beberapa makharijul huruf. Begitulah indahnya. Jadi kalau mau ngobrol sama orang tua, kenyangin perutnya, kemudian hajatnya apa aja, kali token listriknya habis. Kan nggak tahu senangnya apa, hobinya apa, kita ajak. Baru duduk bareng, insya Allah. Itu cara yang paling mujarab buat kita mencari solusi ketika orang tua lebih memilih syahwatnya ketimbang dia memilih ibadahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih guruku. Dan selanjutnya kita kasih kesempatan lagi yuk untuk yang ada di masjid bertanya. Namun sekarang kepada Ustazah Lulung Mumtazah. Silakan. Ini 3 orang doang nih laki-laki, Masya Allah. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junaidi dari Majelis Taklim Darul Khairat Telaga Murni Cikarang Barat. Saya ingin bertanya ke Ibu Ustazah. Bu Ustazah, benar nggak sih katanya kalau waktu kita berhubungan intim sama istri, terus kita nggak doa dulu, nah, nanti setan ikut nimbrung dan anak kita jadi nakal. Iya, Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. ini silahkan Ustazah gimana nih kalau kita nggak doa atau kebablasan, ya lupa, ya ini apakah setan atau jin akan ikut nimbrung pada saat kita ibadah suami istri ya? Silakan Ustazah. Makasih. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, apakah setan ikutan nimbrung? Kalau kita sebagai maaf banget suami istri ini tidak membaca doa ketika kita gitu ya. Mohon izin Pak Ustadz ya, mohon izin guru. Jadi ketika uhui gitu ya. Jangankan yang gak baca doa, yang baca doa aja juga setan bisa ikut nimbrung. Jangankan yang gak baca doa, yang baca doa aja anaknya ada yang nakal. Jadi bagaimana ceritanya? Ya kalau saya boleh mengutip dari kitab Fathul Bari bahwasanya di dalam kitab itu dinyatakan gini. Bahwasanya kalau kita di rumah, inna fi sakfi baitihim al jinnu. Bahwasanya yang namanya suatu rumah itu pasti di para rumahnya ada jinnya. Itu udah pasti dalam kitab Fathul Bari. Dan ketika si yang punya rumah ya menyediakan makanan atau dia tidur tidak membaca doa, fatanazalu maka mereka semua pada turun. Ya kan? Fatagoda ma'ahu maka mereka ikutan makan sama kamu. Jadi kita makan gak baca doa, dia ikutan nimbrung. Kita tidur gak baca doa, dia ikutan nimbrung. Apalagi tidur laki bini. Makanya jangan doa mau makan doang yang dihafal. Masa doa itu kagak dihafal sih Pak Ustadz? Bukan gitu? Mohon maaf. Jadi benar banget kalau Bapak bertanya gitu, ini pengalaman kita semua. Kita juga dulu zaman belum ngaji ya pemirsa, mungkin kita kagak pernah baca-bacaan, benar nggak? Nah jadi dari pertanyaan ini benar banget bisa dia nimbrung. Bagaimana bentuk nakalnya misalnya nauzubillah min zalik, ya mungkin ya kan pada saat zaman sekarang ini disuruh sholatnya susah misalnya. Tapi nggak juga sih dari anak yang salah, mungkin kitanya juga sholatnya sebagai bapak-bapak nggak mau di masjid. Maunya di rumah doang, padahal kan kebanyakan di masjid. Tapi ini kan pandemi. Ya alhamdulillah sih sekarang udah mulai bisa gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin nimbrung udah pasti ada. Yang ngomong bukan saya, mohon maaf. Ini ada dalam kitab Fathul Bari. Dan bahkan ini perkataan daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Inna fi sakfi baitihim al jinnu. Dan kemudian setan atau jin ini memang dia nimbrung kemana-mana. Makanya ada cerita nih. Ada setan kurus, ada setan gemuk gitu Pak Ustadz. Ditanya, ini kamu kenapa? Badan kamu tuh kurus banget. Katanya sih setan yang gemuk nih, ngomong sama setan yang kurus. Ya gimana saya mau gemuk? Yang punya rumah itu makan baca doa, yang minum baca doa, tidur baca doa, ke kamar mandi baca doa. Jadi saya gak punya tempat di rumah itu. Jadi saya kurus deh, kayak gitu. Tapi saya kurus gak Pak Ustadz? Gitu ya. Ya cetar ya. Tapi kemudian yang kurus ini nanya, nah kamu sendiri bagaimana kabarnya? Gemuk banget itu, ente punya badan. Nih setan sama setan ngobrol. Akrab banget ya, ini kan. Maka setan ini ngobrol apa? Gimana saya gak gemuk? Yang punya rumah makan gak baca doa, saya ikut makan. Yang punya rumah tidur gak baca doa, saya ikutan tidur sama dia.
Yang punya rumah makan pakai tangan kiri, ya saya ikutan makan dan minum di situ. Jadi benar banget, pertanyaannya cakep banget ayahanda. Kalau kita nggak pernah baca doa, kalau kita lupa baca doa, dia ikutan nimbrung. Lagian pakai JJB banget sih tuh si setan. Join-join bareng. Setan pakai JJB, join-join bareng. Iya. Lah, kita kan banyak kan didampingi oleh para malaikat pengennya. Si setan JJB. Capek deh. Ya. Apalagi kalau sampai setannya berbentuk mak-mak. Gadir. Mak-mak nggak tahu diri. Astagfirullahaladzim. Jadi mudah-mudahan kita hari-hari kita selalu membaca doa. Apapun baca doa. Doa selalu ada di dalam hati kita. Amin ya robbal Alamin. alamin. Kira-kira seperti itu. Iya benar. Bismillahi awalu wal akhir. Kalau kebablasan Pak. Ya, Lupa ya. ingetnya di tengah-tengah ya. Bismillahi awalu wal akhir. Emang kalau lagi tidur di tengah-tengah bisa ingat. Ya kan? Bang udah baca doa belum? Belum. Udah kasihkan. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya dari media sosial. Ali izin bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Aliyah Hawa. Masya Allah ya. Sampai batas mana sih kita bisa menegur anak? Nah ya, kayaknya sekarang gak mempan sama omongan. Bener banget ini ya. Tapi kalau dikasarin dia yang lawan. Bener banget ya. Dibiarin kita yang dosa katanya. Serba salah nih guru. Tolong dong pencerahannya. Wah curhatannya emang sama nih curhatannya. Sama Masya Allah. banget ya. Sama bang? Sama kita juga. Iya, silakan guru. Mohon izin Ustadz. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu sekalian. Dan pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah. Ini gimana ya sama anak zaman sekarang. Kita kerasin dia malah galakan dia. Saya ingat banget ya pemirsa zaman kita kecil dulu nih ya. Kalau orang tua kita ngomong kita gak berani natap mata dia. Kita malah begini aja. Kamu kenapa bolos? Iya tadi begini. Kita begini gak berani begini. Tapi anak sekarang kadang ketika kita ajak ngomong. Iya terus kenapa mak? Terus kenapa? Jadi dia butuh argumentasi. Emang kenapa sih dilarang? Emang kenapa sih? Nah dia akan begini matanya. Nah ini perbedaan anak kolonial dengan anak milenial. Katanya sih nih Bu ya, katanya nih. Kalau anak kolonial emang dia nunduk diajak ngomong sama orang tuanya nunduk. Tapi hatinya dongkol. Ih lama amat sih. Cepetan ngapa sih Bapak kalau ngomong? Gitu ya, ini katanya. Gak tau deh, Ibu sama Bapak milenial apa kolonial? Tapi kalau anak milenial zaman sekarang memang dia begini natap. Tapi dia jujur, gak ada yang diumpetin. Ya emang kenapa sih Ma? Emang kenapa sih Pak? Emang kenapa sih? Jadi itu emang nanya melulu. Nah gimana caranya nih? Yang pertama bersahabat sama anak. Jangan musuhan. Ini kadang-kadang kita sama anak musuhan. Dia gak nurutin kita, apa kemauan kita langsung bilang durhaka. Ya jangan kayak gitu. Dulu sama sekarang beda. Kalau dulu kita paksa dia harus begini. Wah nurut itu dia. Zaman sekarang gak bisa harus begini. Tapi bermusyawarah begitu katanya. Diajak ngobrol. Sini. Benar tadi guru kita bilang. Sebelum ngomong kenyangin dulu. Apa yang dia pengenin kalau kita ada rezeki kita kasih rezekinya. Jangan kita juga pelit. Kadang-kadang gitu sih kita ngasih pakai syarat. Boleh kamu keluar rumah. Ya kan. Boleh kamu gini asalkan. Ya boleh. Asalkan dia mampu menjalankannya. Boleh kamu keluar rumah. Tapi udah hafal 3 juz. Waduh. Jangan 3 juz dulu deh, 3 surat dulu paling penting kan gitu ya. Jadi bersahabatlah dengan anak. Kenapa? Kalau kita musuhan dalam surat At-Taghabun, kalau nggak salah ayat 14 dan 15, anak bisa menjadi musuh. Pasangan bisa jadi musuh. Jadi kita ajak dia ngobrol, kita ajak dia yang namanya bersahabat, kita ajak dia berpikir BMM. Berpikir, memilih, memutuskan. Pikirin dulu mau apa, ya kan? Abis berpikir, suruh dia memilih. Nah kalau kamu berbuat kayak gini nanti nasibnya kayak gitu loh. Kamu mau pilih yang mana? Mau jadi orang hebat apa enggak? Pengen berpikir, memilih, memutuskan. Jadi jangan yang jangan gitu. Tapi kita kasih dia berpikir, memilih, memutuskan. Tuh 2, 3. Berpikir, memilih, memutuskan. Gitu jangan kita dikte kira-kira begitu sih. Iya baik Masya Karena Allah. anak zaman now tuh lebih gimana gitulah. Saya susah Iya. ngomongnya. Karena saya orang kolonial. Iya. Bukan anak milenial. Iya kita sebagai orang tua jangan pernah lelah terus mengingatkan anak-anak kita ya. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimanapun caranya hanya kita yang tahu nih. Karena kita yang tahu anak kita seperti apa. Dan baik terima kasih ilmunya Ustadz Zaki Mirza, Ustazah Lulu Mumtazah. Dan sesaat lagi kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.